Perkenalkan, nama saya Novita Yulianti Manalu dengan NIM 41520120058. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknologi IoT sebagai salah satu bentuk syarat saya untuk mengumpulkan tugas besar 2 pada mata kuliah Wireless Network and Mobile dengan dosen pengampu Bapak Teguh Ahmad Aliansyah, Eskom MT. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi IoT. Internet of Things atau yang biasa disebut dengan IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi, teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal atau MEMS, internet, dan QR, Quick Response Code. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID atau Radio Frequency Identification sebagai metode komunikasi. Nah, apa sih manfaat dari IoT ini? Di sini saya akan menjelaskan 3 manfaat IoT. Yang pertama adalah untuk memudahkan proses konektivitas. Manfaat IoT yang pertama adalah memudahkan dalam proses konektivitas antara perangkat atau mesin. Semakin koneksi antar jaringan baik, maka sistem perangkat dapat berjalan dengan lebih cepat dan fleksibel. Yang kedua, ketercapaian efisiensi. Manfaat Internet of Things yang kedua adalah tercapainya efisiensi kerja. Semakin banyak konektivitas jaringan yang terbentuk, semakin kecil pula jumlah penurunan waktu untuk melakukan tugas, sehingga aktivitas dan kinerja manusia menjadi lebih terbantu dengan adanya IoT tersebut. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Dengan menggunakan Internet of Things, efektivitas untuk mengontrol dan memonitoring sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah. Selain itu, teknologi cerdas juga mampu untuk memberikan rekomendasi atau alternatif pekerjaan yang lebih mudah bagi pengguna. Nah, di sini cara kerja Internet of Things seperti namanya, Internet of Things bergantung pada internet sebagai konektivitas antara sensor atau perangkat yang akan saling berkomunikasi di cloud. Data dari sensor yang dikirim ke cloud akan diproses oleh software yang akan menentukan action selanjutnya. Action ini bisa berbentuk pengiriman alert, penyesuaian jadwal, penutupan akses pada alat, atau lainnya. Solusi IoT dapat dikontrol oleh user lewat dashboard dari komputer, laptop, atau mobile device lainnya. User atau pegawai yang sudah diberikan izin dapat mengatur dan mengubah action dan rules sesuai kebutuhan perusahaan. Perubahan ini akan dikirim lagi ke cloud, lalu sensor yang berkaitan akan segera terupdate. Nah, tadi adalah cara kerjanya IoT. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi Fleet Management System. Fleet Management System merupakan sebuah sistem terintegrasi yang mampu membantu Anda dalam mengelola aset kendaraan dan biasanya banyak dipergunakan di dunia industri seperti transportasi, konstruksi, perkebunan, pertambangan, manufaktur, atau bahkan car rental. Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan dapat memaksimalkan pemanfaatan kendaraan, melakukan pengecekan kendaraan yang beroperasi, melakukan perhitungan bahan bakar, sehingga memantau waktu pemeliharaan atau servis kendaraan. Nah, meskipun Fleet Management System ini lebih banyak digunakan untuk kendaraan bermotor, namun sebenarnya Fleet Management System ini juga dapat diterapkan di daerah terpencil. Jika memang industri perusahaan Anda lebih banyak menghabiskan waktu operasi di remote area, maka kebutuhan akan akses telekomunikasi yang stabil menjadi sesuatu yang mutlak. Selanjutnya, proposal implementasinya untuk digunakan sebagai Fleet Management System di area yang tidak memiliki akses terhadap jaringan seluler. Ternyata, perkembangan teknologi Internet of Things yang mendukung kota cerdas tidak hanya berbicara mengenai akses broadband dengan internet berkecepatan tinggi saja. Perangkat sensor, aktuator berdaya dan berkecepatan rendah, namun sangat portable dan murah, dapat dipasang dimanapun dengan adanya tahan baterai yang sangat lama, atau ubiquity, adalah tren baru yang berkembang sangat pesat dengan istilah LPWAN, Low Power Wide Area Network. Saat ini, berkembang dan berkompetisi bermacam-macam standar dengan model bisnis yang berbeda. Sigfox dan LoRa misalnya
mengembangkan teknologi tertutup namun terpuji efisiensi dan meraih pasar di Eropa dan Amerika. NB-IoT adalah standar LPWAN dari Aliansi Industri Seluler dan IEEE 802.15.4 merupakan standar internasional yang lebih terbuka. Nah, di sini ada Sigfox dan LoRaWAN. Sigfox, teknologi Sigfox berbasis topologi bintang di mana mini BTS-nya sanggup menjangkau hingga 30-50 km luar kota atau 3-10 km dalam kota. Dengan kapasitas perangkat IoT yang terhubung sangat tinggi, dilaporkan bahwa untuk mengcover 81% wilayah Prancis dengan 90% populasinya hanya dibutuhkan kurang dari 1.600 mini BTS. Selanjutnya, LoRaWAN atau singkatan dari Long Range Wide Area Network mempunyai konsep teknologi yang mirip dengan Sigfox dan menggunakan frekuensi kerja sub-gigahertz di pita ISM atau merupakan singkatan dari Industri Science Medical. Nah, di sini contoh implementasinya yang saya ambil itu ada dari Telkom, yang dimana Telkom itu menawarkan solusi IoT berbasis LoRaWAN melalui platform Atares. Telkom Indonesia memasuki industri teknologi Internet of Things atau IoT melalui produk Atares, yang merupakan sebuah platform IoT dengan solusi dan konektivitas IoT berbasis Long Range Area Network atau disebut juga sebagai LoRaWAN. Menurut Tribe Leader IoT Platform and Service Telkom Ibnu Ali Nursafah, pasar IoT di Indonesia dari sisi bisnis masih memiliki banyak peluang, khususnya untuk sektor logistik and smart city, karena dapat memberikan efisiensi. Teknologi IoT yang dibawa oleh platform Atares dari Lip Telkom Digital sendiri telah berhasil diimplementasikan untuk instalasi pengelolaan air atau IPA sehingga menjadi Smart IPA. Perusahaan pengelola air minum yang menerapkan sistem Smart Water Meter dengan dukungan Atares kemudian juga dimudahkan untuk memantau kualitas air menggunakan media portal sistem informasi yang terpusat. Hal ini pun membuat standar K3 air lebih terjaga. Baik, sekian video mengenai penjelasan teknologi IoT. Sekian dan terima kasih.